Oke, itu tadi kita bincang-bincang bersama salah satu personil Paskibraka yang ada di Kota Balikpapan yang nanti akan membawa yang akan mengiringi pengantaran kirap bendera merah putih dan teks proklamasi ke Kota Nusantara. Dan hari ini sampai saat ini teman-teman masih menunggu kedatangan sang merah putih dan teks proklamasi yang nanti akan dibawa ke Kota Nusantara. Kita akan menuju ke depan pintu VIP yang saat ini dijaga ketat oleh personil TNI Polri, Brimob. Di depan saya sudah ada tim dari Gegana, Brimob Polda Kaltim yang menggunakan senjata lengkap untuk nantinya mengawal kedatangan pengamanan bendera dan juga proklamasi untuk menuju ke Ibu Kota Nusantara. Saat ini tim masih melakukan briefing persiapan untuk menunggu kedatangan. Dia dari personil Brimob Polda Balikpapan dengan kelengkapan senjata jadi dipersiapkan untuk pengamanan. Kita masih berada di lokasi ruang VIP Bandara Pinggan Balikpapan. Kita akan ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang dari mana ini? Dari Sanggar Tari? Agak dekat ke sini, Pak. Wah, siap. Ini. Siapa namanya? Billy dari mana, Billy? Oke, ini nanti ngapain di sini nih? Itu tarian apa itu? Oke, bagaimana perasaannya hari ini kalian teman-teman? Tentunya bisa saya menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Kita dapat menyambut bendera merah putih. Oke, terima kasih. Ya, itu dia laporan dari rekan kontributor kita Ardi ya di Bandara Adi Kusuma di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Dan kita akan jeda sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami karena kirap Sang Merah Putih akan segera kembali. Sungguh bangga bertanah air Indonesia. Alamnya kaya untayan gunung vulkanik, anugerah sumber mata air terbaik dengan mineral alami. Sebagai air mineral asli milik Indonesia, Le Mineral bangga bisa sepenuhnya mendukung prestasi anak bangsa. Mengaliri langkah, semangat, dan harapan. Untuk bersama memberikan yang terbaik. Demi tanah air tercinta, Indonesia. Le Mineral, asli milik Indonesia untuk kebaikan Indonesia. The court is where champions are crowned, but this is not where champions are made. Because winning is a journey, and the pursuit of excellence never stops. Winners never stop working. Winners never stop pushing. Winners never stop dreaming. Aldi, kok nggak sekolah? Iya,
Aldi, gampang sakit. Mandi multivitamin Lifebuoy dong. Kuman jadi lebih kuat, sabun biasa tak cukup melawannya. Lifebuoy multivitamin baru, 100% lebih kuat, efektif lawan kuman berbahaya. Lifebuoy multivitamin. iNews Files, Minggu pukul 9 pagi. Sungguh bangga bertanah air Indonesia. Alamnya kaya untayan gunung vulkanik, anugerah sumber mata air terbaik dengan mineral alami. Sebagai air mineral asli milik Indonesia, Le Mineral bangga bisa sepenuhnya mendukung prestasi anak bangsa. Mengaliri langkah, semangat, dan harapan. Untuk bersama memberikan yang terbaik. Demi tanah air tercinta, Indonesia. Le Mineral, asli milik Indonesia untuk kebaikan Indonesia. Kembali di Kirap Sang Merah Putih, pemirsa, petugas pembawa baki yang membawa Sang Merah Putih dalam kirap dari Monas ke Ibu Kota Negara atau IKN berjumlah 4 orang. Ya, keempat orang tersebut adalah pembawa baki pada saat upacara 17 Agustus di Istana tahun 2023 yang lalu. Kirap bendera pusaka dilaksanakan pagi ini. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kirap bendera pusaka kali ini pun melibatkan mantan paskibraka nasional. Hanya saja berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bendera pusaka akan dibawa dari Monas menuju Ibu Kota Nusantara atau IKN. Karena upacara HUT ke-79 Republik Indonesia akan dilaksanakan dari Istana Negara di IKN. Ada 4 purna paskibraka yang dipercaya sebagai pembawa baki bendera pusaka dalam kirap hari ini. 4 purna paskibraka ini yaitu Naila Aulita Al-Kubra Sinapoy dari Provinsi Banten, Keila Azahra Purnama dari Provinsi Sumatera Selatan, Lili Andriani Suparman Wenda dari Provinsi Papua Pegunungan, dan Kacina Ozora dari Provinsi Kalimantan Tengah. Keempat orang ini adalah pembawa baki saat upacara 17 Agustus di Istana tahun 2023 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Kirap bendera merah putih dan teks proklamasi perayaan 17 Agustus dari Jakarta ke IKN digelar di Monumen Nasional, Jakarta, Sabtu 10 Agustus 2024. Upacara perayaan kemerdekaan Indonesia untuk pertama kalinya akan digelar di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Cawan Monas menjadi awal prosesi penyerahan bendera dari ajudan wakil presiden kepada purna paskibraka. Selanjutnya, bendera dibawa menggunakan mobil rantis maung beserta iring-iringan dari Paskibraka DKI Jakarta, pasukan detasmen kavaleri berkuda, kaset pres Setminpres, dan pihak terkait. Sementara rute iring-iringan dimulai dari Monas menuju Jalan Tamrin, Jalan Gatot Subroto, Cawang, dan bendera Halim Perdana Kusuma dan diterbangkan ke IKN. Dan ini adalah kali pertama prosesi kirap bendera merah putih dan fotokopi, artinya kirap dan teks proklamasi itu dibawa ke IKN. Ini adalah rangkaian dari bagian dari 17 Agustus merayakan detik-detik proklamasi, dan tumnya adalah tata upacara militer itu adalah di Kalimantan, di IKN. Maka prosesi tadi yang saya sampaikan, bendera merah putih dan duplikat merah putih dan duplikat proklamasi itu harus dibawa ke IKN.
Kami mohon izin jelaskan untuk kesiapan prosesi ini dimulai hari ini kita melaksanakan latihan gladi kotor maupun gladi bersih dalam rangka kirap bendera merah putih dan naskah teks proklamasi dari Jakarta menuju ke Ibu Kota Nusantara. Nah, nanti pelaksanaan tanggal 10 Agustus 2024 kita laksanakan dari Jakarta menuju ke IKN tersebut. Demikian. Apakah ada pengamanan yang berbeda begitu, mengingat rutenya juga tidak biasa dari Jakarta menuju ke IKN? Kita sudah mengatur dan mengkoordinasikan dengan semua pihak yang terkait sehingga pelaksanaan kegiatan kirap bendera merah putih dan naskah teks proklamasi ini dapat berjalan sesuai dengan harapan kita semua dan tentunya dapat diikuti oleh seluruh masyarakat khususnya di Jakarta dan lainnya nanti. Demikian. Untuk masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung, Pak, apakah ada persyaratan khusus untuk masuk ke Monas nanti di tanggal 10? Tidak ada persyaratan khusus karena ini kan acara untuk kita semuanya dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Jadi kita berharap tentunya seluruh masyarakat dapat hadir menyaksikan kegiatan ini. Demikian. Bendera merah putih dan teks proklamasi tiba di IKN di hari yang sama, yakni pada 10 Agustus 2024 pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sementara pada 17 Agustus akan diserahkan oleh Presiden kepada Paskibraka IKN Nusantara untuk dikibarkan. Sementara itu pemirsa, pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara terus dikebut. Terutama di kawasan Istana Negara, Ibu Kota Nusantara. Pasalnya, Presiden Joko Widodo akan menggelar upacara HUT ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Jelang upacara HUT ke-79 Republik Indonesia, bangunan kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara, IKN, di Penajam Pasar, Kalimantan Timur telah selesai dibangun. Pembangunan infrastruktur lain di Istana Negara IKN pun terus dikebut berdasarkan data Kementerian PUPR per 7 Agustus 2024. Progres pembangunan lapangan upacara mencapai 90,6%, Istana Garuda sudah mencapai 92,3%, Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung mencapai 95%, Kementerian Sekretariat Negara mencapai 86,6%, Kementerian Koordinator 1 mencapai 85,1%, Kementerian Koordinator 2 mencapai 49,2%, Kementerian Koordinator 3 telah mencapai 88,4%, Kementerian Koordinator 4 mencapai 91,8%. Dan sumbu kebangsaan tahap 1 atau Plaza Seremoni sudah mencapai 100%. Sementara pembangunan perumahan yang ada di IKN terdiri dari Rusun Pas Pampres yang terdiri dari 9 tower sudah mencapai 61,2%. Rusun BIN dan Polri terdiri dari 7 tower mencapai 79,8%. Rusun ASN 1 sebanyak 9 tower mencapai 69,2%. Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower sebesar 56,9%. Rusun ASN 3 6 tower progresnya 61%. Dan Rusun ASN 4 dengan 8 tower telah mencapai 78,8%. Sedangkan untuk infrastruktur dasar air baku dan air minum telah diberdiri reservoir induk, instalasi pengolahan air, intek sepaku, dan bendungan sepaku Semoy. Sementara itu, guna memastikan keamanan dan kelancaran arus lalu lintas di Ibu Kota Nusantara pada 17 Agustus mendatang, Direktorat Lalu Lintas Polda Kaltim mempersiapkan rekayasa jalan. Sejak zaman kerajaan yang berada di bumi Nusantara, bendera perang berwarna merah putih. Bendera merah putih sudah digunakan oleh banyak kerajaan seperti Majapahit, Singasari, dan kerajaan Islam.
Penggunaan bendera berwarna merah putih diteruskan oleh para pejuang daerah hingga para cendekiawan dan nasionalis pada tahun 1928 hingga proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Bendera merah putih yang dijahit Ibu Negara Fatmawati pada proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Ukuran bendera pusaka merah putih berukuran 276 cm kali 200 cm. Bendera pusaka Sangsaka merah putih diketahui pernah sengaja dibuka jahitannya menjadi dua bagian terpisah untuk menghindari penyitaan dari militer Belanda pada agresi militer Belanda pertama pada tahun 1947. Saat itu bendera pusaka yang dibawa oleh Hussein Mutahar atas perintah Presiden Soekarno. Jahitannya dibuka dan dipisahkan bagian warna merah dan warna putihnya. Kain itu lantas dibawa dalam dua tas yang berbeda. Dengan taktik tersebut, bendera pusaka bisa berkibar dan kembali dengan selamat ke ibu kota Indonesia. Saat ini pengibaran Sangsaka merah putih yang dikibarkan di Istana Negara merupakan bendera replika karena saat ini bendera pusaka telah rapuh dan warnanya telah pudar. Bendera pusaka dikibarkan terakhir kalinya pada tanggal 17 Agustus 1968 karena kondisinya yang sangat rapuh. Sejak saat itu Indonesia tidak lagi mengibarkan bendera merah putih asli, melainkan duplikasinya. Bendera pusaka kemudian disimpan di vitrin yang terbuat dari plexiglas di ruang bendera pusaka di Istana Merdeka. Tim redaksi iNews melaporkan. 76 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat pusat tahun 2024 melatih kekompakan hingga toleransi dengan mengikuti outbound di Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Cibubur, Jawa Barat, Sabtu. Kegiatan meliputi pembekalan pembelajaran aktif pembinaan ideologi Pancasila dan pembekalan nilai-nilai kebangsaan dari Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas RI. Dengan outbound, para peserta diharapkan mengerti apa nilai-nilai yang terkandung seperti nilai Pancasila dan nilai religius. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika, ada keunikan. Outbound ini juga melatih kekompakan mereka. Kemarin saya juga ke narasumbernya supaya menyampaikan materi dengan tidak terlalu bahasa-bahasa yang terlalu tinggi, sehingga mudah dipahami, sederhana, sehingga mereka mengerti. Setelah dia kembali dari outbound akan tahu arti kebersamaan, arti kejujuran, arti sportivitas, arti saling menolong sesama teman. Itu akan terasa setelah mereka pulang dari kegiatan ini. Kegiatan kali ini merupakan rangkaian kegiatan pembekalan pembelajaran aktif pembinaan ideologi Pancasila dan pembekalan nilai-nilai kebangsaan sebelumnya nanti diberangkatkan ke Ibu Kota Nusantara atau IKN untuk melaksanakan tugas pengibaran Sang Merah Putih pada upacara peringatan HUT RI ke-79 tahun 2024. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kirap Sang Merah Putih masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Sungguh bangga bertanah air Indonesia. Alamnya kaya untayan gunung vulkanik, anugerah sumber mata air terbaik dengan mineral alami. Sebagai air mineral asli milik Indonesia, Le Mineral bangga bisa sepenuhnya mendukung prestasi anak bangsa. Mengaliri langkah, semangat, dan harapan. Untuk bersama memberikan yang terbaik. Demi tanah air tercinta, Indonesia. Le Mineral, asli milik Indonesia untuk kebaikan Indonesia.
Aku mau bawa musik Indonesia ke panggung dunia. Namun matahari buat kulit kusam dan hiperpigmentasi. Upgrade ke Vaseline Serum dengan Glutaglow dan multivitamin. 10 kali kekuatan pencerah medarkan hiperpigmentasi. Cerah glowing. Dengan Vaseline Serum. iNews Files, Minggu pukul 9 pagi. Sungguh bangga bertanah air Indonesia. Alamnya kaya untayan gunung vulkanik, anugerah sumber mata air terbaik dengan mineral alami. Sebagai air mineral asli milik Indonesia, Le Mineral bangga bisa sepenuhnya mendukung prestasi anak bangsa. Mengaliri langkah, semangat, dan harapan. Untuk bersama memberikan yang terbaik. Demi tanah air tercinta, Indonesia. Le Mineral, asli milik Indonesia untuk kebaikan Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kirap Sang Merah Putih dan Davi, saya akan mengajak Anda pemirsa untuk membahas terkait dengan sejarah terutama jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Betul, sedikit nostalgia begitu ya. Tapi sebelum itu kita memiliki informasi pemirsa, setelah duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi berada di mobil, untuk perjalanan kirap iring-iringan pun langsung dilaksanakan. Ya, perjalanan kirap Sang Merah Putih diawali dengan marching band atau drum band Akademi TNI Polri. Mereka mulai mengiring kirap dari Monas menuju Patung Kuda atau Patung Arjuna Wiwaha. Iring-iringan kirap diikuti berbagai elemen seperti Purna Paskibraka, pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres, detasemen kavaleri berkuda, Paskibra DKI Jakarta, Gordon IPDN, Poltekip, dan Satpol PP. Total keseluruhan peserta yang mengikuti kirap sebanyak 848 orang. Ribuan warga yang datang dari berbagai wilayah pun juga antusias dalam melihat kirap. Mereka menggunakan pakaian berwarna merah putih untuk menghormati bendera merah putih dan teks proklamasi yang hari ini melakukan prosesi kirap dari Monas ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Ya, pemirsa, seperti janjinya Fani tadi, kita akan mengajak Anda pemirsa untuk mengenang bagaimana sejarah detik-detik proklamasi ini digelar begitu ya. Dulu kirap juga enggak ya? Nah, itu yang bikin kita penasaran ya Fani ya. Nah, kita akan bergabung, kita sudah bergabung ya? Sudah bergabung dengan Sidarto Danu Subroto, pengawal Presiden Soekarno atau kita akrab memanggilnya dengan Opa Darto. Opa Darto, selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang, wassalam. Baik, Opa Darto mungkin... Gimana Opa? Saya bukan pengawal tapi sudah presiden saat itu, pasca bersebar. Siap, siap Opa. Boleh tahu kondisi Opa saat ini bagaimana, sehat? Sehat, sudah tua. Enggak, tapi masih sehat kok, kelihatan banget dari... Tapi masih semangat nih Opa nih. Opa, kalau boleh Opa bercerita saat itu. Oke, Opa kalau boleh bercerita Opa, sedikit saja. Cerita bagaimana pada saat itu Presiden Bung Karno bersama Opa merayakan atau memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Itu seperti apa sih? Saya ingat betul waktu itu. Halo? Iya, silakan Opa. Saya ingat betul waktu itu bendera pusaka disimpan oleh Bung Karno ya. Lalu ada permintaan dari pihak istana untuk mengambil ya. Lalu Bung Karno minta supaya 4 Panglima TNI
Panglima ABRI ya, termasuk Kapolri datang pada dia di Wisma Yaso ya, tempat beliau ditahan untuk mengambil itu ya. Saya sendiri mengantar saat pengambilan itu ya, di Monas kalau nggak salah. Syaratnya Bung Karno waktu itu pesan pada para Panglima dan Kapolri supaya dia diperlakukan dengan baik, tidak seperti sekarang. Itu yang Bung Karno sampaikan pada para Panglima dan Kapolri waktu itu. Oke, saat itu suasana Jakarta seperti apa, Opa dan juga tentu saja Bung Karno, kemudian Bung Hatta, Opa dan seluruh elemen pendukung berada di Jakarta kan. Saat itu sudah ramai atau bagaimana suasananya? Ya bagaimana, keadaannya kan mencekam waktu itu. Nah, ramai bagaimana? Mencekam situasinya karena justru berbeda ya Opa ya dengan saat ini ya. Karena Soekarno sebagai bapak saya ditahan itu kan keadaannya mencekam, ya lah. Tapi ketika Bung Karno berada di tahanan, apakah itu menghalangi? Kemudian tadi Opa cerita bagaimana bendera itu dibawa, Opa juga mengantar langsung dari Monas. Apakah itu menghalangi perayaan kemerdekaan pada saat itu? Tidak menghalangi, ya. Hanya syarat-syarat yang diminta oleh Bung Karno itu nggak dipenuhi, ya. Bung Karno minta para Panglima dan Kapolri saat itu supaya dia diperlakukan dengan baik dan wajar, ya. Tidak seperti orang tahanan, ya. Itu yang diminta oleh Bung Karno saat itu. Oke, saat itu apakah Bapak Presiden saat itu, Bung Karno juga mengatakan atau ada pesan kepada Opa Darto dan juga lagi-lagi seluruh anggota pemerintahan, apa yang ingin dibawa dalam perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan saat itu, walaupun Bung Karno kondisinya ya sedang berada dalam tahanan? Opa? Oke, Opa mungkin kepencet mute, bisa di-unmute Zoom-nya. Oke. Oke, ya, Opa, sudah terdengar Opa, silakan. Saat itu kan suasananya mencekam ya. Artinya tidak seramai seperti sekarang ya. Jadi dan kondisi Bung Karno yang dalam tahanan itu kan dia minta pada para Panglima dan Kapolri itu supaya dia diperlakukan dengan baik, ya. Tapi setelah dia serahkan, perlakuannya tetap aja begitu ya pada beliau ya. Sampai beliau wafat tuh dalam keadaan yang ya seorang bapak bangsa ditahan tuh Bung Karno itu, ya. Oke, pada saat itu bahagia saya dampingi saat beliau ditahan, saya berbahagia malahnya. Walaupun saya kemudian saya jobless 4 tahun ya, saya alami semua ya. Ya, Opa, pada saat itu mungkin ada kebiasaan khusus dari Bung Karno atau yang biasa beliau lakukan ketika memperingati upacara kemerdekaan, Opa. Yang Opa ingat apa ciri khas dari Bung Karno? Ya, beliau hanya terdiam karena tidak bisa ikut upacara. Terdiam di Wisma Yaso. Beliau tidak bisa ikut upacara kan, mengikuti aja ya. Gimana Opa? Beliau terdiam aja, tidak bisa mengikuti acara kan, tidak boleh kan. Oh iya. Oke. Mungkin ada cerita Opa dari tahanan atau dari tempat Bung Karno berada saat itu, dari perspektif Opa, apa yang Opa lihat dari Bung Karno? Kita tahu kondisinya lagi-lagi tidak ideal, tapi apakah semangat itu kelihatan hilang? Tentunya tidak ya? Tidak pernah hilang ya. Mungkin Anda pernah lihat catatan pada saya saat beliau tahan ya. Saudara Sidarto, jiwa, ide, semangat Indonesia saya tidak bisa dibunuh. Soekarno suruh Desember 1947 itu beliau nulis dalam keadaan yang tidak baik, tapi semangat beliau masih begitu bagus sekali untuk Indonesia. Oke.
Opa tentu pada saat itu mendampingi Bung Karno dalam menghadapi masa-masa sulit. Bagaimana kemudian Opa melihat Bung Karno menghadapi segala tekanan pada saat itu, terutama di momen-momen kenegaraan, apa yang beliau lakukan, kemudian bagaimana sikap beliau menghadapi segala tekanan, Opa? Ya bagaimana, karena kondisinya kan, beliau kan punya kelainan ginjal, sudah terdeteksi di Wina tahun 64, harusnya obat-obatan apa itu kan bisa diberikan kepada beliau ya. Tapi seperti statement Profesor Marzono ya, bahwa obat-obatan itu dihentikan, tidak diberikan ya. Jadi day by day itu kondisinya melemah beliau ya. Bahkan di situasi yang ya, lagi-lagi menyulitkan, sakit tapi tidak boleh diberikan pengobatan, tapi semangatnya. Ada terbukti dari Profesor Marzono, semua resep tertentu dihentikan ya oleh Dr. Suroyo gitu ya, yang merupakan dokter di sana. Tapi Opa, apakah juga pernah mendengar pesan seperti apa, semangat seperti apa yang Bung Karno inginkan untuk tetap ada di anak-anak muda Indonesia saat ini? Itu yang disampaikan tertulis pada yang beredar pada saat ulang tahun saya ke-88 ya. Untuk generasi Darto, jiwa, ide, semangat Indonesia saya tidak bisa dibunuh. Soekarno 10 Desember 67 itu kan pesan pada bangsa. Yang disampaikan kepada saya karena yang disampaikan kepada saya. Tapi pesan itu pada bangsa. Bahwa semangatnya, ideologinya itu tidak bisa dibunuh. Baik, terima kasih Opa Darto. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami. Opa sehat terus, sehat selalu Opa. Semoga pesan-pesan Opa tadi menjadi inspirasi ya, khususnya bagi kita semua yang hari ini merayakan kirap bendera pusaka dan teks proklamasi. Terima kasih Opa Darto. Selamat siang, sehat selalu. Ya, dan dialog tadi atau dialog kita tadi bersama dengan Opa Darto juga sekaligus menutup sesi kirap Sang Merah Putih di pagi hari ini, pagi menjelang siang. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, karena nanti masih akan ada ya sesi kedua, di mana kita akan juga mengantarkan mengawal kirap Sang Merah Putih ini dari Bandara Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur menuju ke Ibu Kota Nusantara. Tentunya nanti setelah bendera Merah Putih dan juga teks proklamasi mendarat di sana ya, nanti kita akan hadirkan kembali informasinya bersama Anda. Pemirsa, akhir kata untuk kali ini, saya Davi Pratama pamit undur diri. Dan saya Fani Maniar juga pamit undur diri. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Arlista Hadi. Terima kasih dan sampai jumpa.